Oke, halo teman-teman, kembali lagi ya. Kita langsung lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu mengenai output. Oke, nah di output kali ini ya, kita pengen ngebuat suatu mungkin suatu value kita pengen cetak gitu ya, biar teman-teman bisa ngelihat resultnya itu apa ya. Nah, jadi kita bakal ngelihat output operation itu seperti apa, kemudian format-format template yang harus kita ngikutin itu seperti gimana, dan contohnya ya. Jadi kira-kira seperti demikian. Nah, di dalam C ya, C itu mempunyai library ya. Library itu ibaratnya suatu tools atau suatu abilities ya yang disediakan oleh bahasa C yang kita tinggal pakai saja kayak gitu. Jadi kita nggak perlu buat dari nol nih. Kita tinggal pakai saja buat bisa menampilkan teks apapun ke dalam layar. Oke. Nah, itu yang disebut dengan istilah yang namanya library. Nah, di dalam library itu sendiri itu ada beberapa sintaks ya, atau beberapa fungsi ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah function, fungsi yang kita pakai. Nah, printf itu digunakan untuk mencetak ya, mencetak kalimat. Kalau putchar artinya ya hanya mencetak sebuah karakter. Dan puts itu put string ya, untuk mencetak juga kalimat. Oke, mirip sama printf. Nah, kemudian ya di sini dikatakan bahwa dalam kita menggunakan printf itu ada aturan-aturan yang harus kita ketahui ya. Tujuannya digunakan printf ini digunakan untuk menghasilkan atau mencetak sebuah nilai ke dalam konsolnya teman-teman. Ya, ke dalam aplikasinya teman-teman. Oke. Nah, fungsi printf ini ya itu akan bisa dipakai kalau teman-teman tadi menuliskan. Jadi fungsi printf itu berada di dalam library stdio. Jadi ini adalah sebuah library yang berada di dalam C, dan stdio ini merupakan kepanjangan dari standard input output ya, stdio. Nah, kita coba lihat. Nah, ini adalah contoh program di dalam C ya. Nanti teman-teman bakal hands-on sendiri ya. Teman-teman bisa perhatikan yang di kolom atas. Jangan lupa selalu untuk, kalau teman-teman pengen melakukan printf, jangan lupa teman-teman harus menginclude atau menggunakan library stdio, standard input output. Kemudian setelah kita printf, buka kurung, ini adalah string atau kalimat yang teman-teman bisa tuliskan apapun. Ya, jadi welcome to C itu akan tercetak di konsolnya teman-teman. Oke. Dan di belakang ini ada backslash n ya. Ini gunanya untuk new line. Ya. Jadi semua kalimat yang teman-teman pengen cetak ke dalam konsol, semuanya itu ya berada di dalam double quotations, dan jangan lupa selalu diakhiri dengan titik koma. Ya. Nah, kita lanjutkan. Yang di bawah ini ya juga sama, teman-teman, juga sama. Dia mencetak yang namanya printf welcome sama printf to C tanda seru backslash n. Ya. Ini hasilnya sama, welcome to C ya. Teman-teman bisa coba cek ya. Ini kalau teman-teman kayak printf kayak gini, dia bakal kecetaknya kayak gini. Welcome. Seharusnya sih bakal nyambung ya. Welcome to C tanda seru.
baru dia lompat baris baru. Oke, kalau yang di atas ini kan dia bakal kecetak welcome to C baru baris baru, ya. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya yang berbeda itu ada ini ya. Jadi untuk sekarang ini teman-teman nggak perlu tahu bedanya void main sama integer main, ya. Yang jelas yang perlu teman-teman tahu adalah di dalam C segala sesuatunya itu bakal dimulai, bakal task yang teman-teman tuliskan itu bakal selalu dimulai di dalam main function. Ya, berarti ini adalah main function-nya. Makanya programmingnya task-task yang teman-teman pengen tuliskan kayak printf itu teman-teman taruh di dalam main function-nya. Ini juga sama. Ini adalah main function-nya. Ya. Jadi gambarannya kira-kira seperti demikian. Nah, kalau kita pengen mencetak sesuatu kan, kalau yang ini kan kita hanya cetak doang ya teman-teman ya. Kayak cetak, welcome to C, sudah satu string. Tapi gimana misalkan kita pengen mencetak nilai dari suatu variabel. Nah, sebelumnya kan teman-teman udah belajar variabel tuh. Nah, sekarang kita pengen cetak nih. Kita pengen cetak nilai yang berada di dalam variabel tersebut. Nah, dikatakan di sini bahwa kalau teman-teman pengen mencetak, teman-teman harus tahu dulu nih, itu variabel yang teman-teman gunakan itu data type-nya apa. Kalau data type-nya dia misalkan long double, berarti ya %LF. Ya. Kalau unsigned long integer, %LU, long integer itu %LD. Nah, kita coba lihat dulu next-nya. Nah, di sini itu teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu ya. Kalau dia, lihat yang sebelah kanan, teman-teman, lihat yang type dulu, ya. Kalau teman-teman pengen cetak integer, ya, itu seharusnya menggunakan %D, ya, %D, ya. Terus teman-teman pengen cetak karakter itu menggunakan %C atau single karakter. Kalau teman-teman pengen cetak floating point, %F. Ya, kalau string %S. Ya itu harus dihafalin sih. Kalau teman-teman sering coding itu pasti udah di luar kepala gitu. Kalau sekarang bingung nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini hal yang wajar. Cuma teman-teman perlu lebih sering aja latihan biar teman-teman bisa ingat. Oke? Nah, ini contohnya ya. Kita pengen mencetak angka 34 gitu ya. Sebenarnya ya printf 34 aja gitu ya. Cuma di sini dia tuliskan %6D, %-6D. Ini sebenarnya %6D sama %- gunanya buat ini. Ya, teman-teman bisa lihat yang ini. Sorry, sebentar ya. Di mana tadi? Di sini. Ya. Jadi kalau dia minus, itu dikatakan left justify. Kalau dia plus, itu dia artinya apa? Seharusnya dia adalah right justify. Ya, hanya rata kiri atau rata kanan. Ya. Kira-kira hanya itu sih teman-teman buat gambarannya ya. Jadi misalkan ya, saya kasih contoh, kebetulan di sini belum ada contohnya ya. Oke. Ya, kita pengen cetak dulu, misalkan anggaplah sebuah kalimat namanya selamat datang gitu ya. Terus printf bla 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 bla. Terus teman-teman printf %10s. Nah, ini teman-teman bisa coba ya, bisa cobain sendiri di compiler teman-teman ya. Compiler apapun yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa coba tuliskan ini kira-kira outputnya itu berupa apa ya. Oke. Ya, ini outputnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, cuma saya pengen menambahkan, kalau yang tadi, misalkan kita pengen mencetak sebuah variabel gitu ya, kita pengen cetak sebuah variabel, anggaplah variabelnya itu adalah seperti, oke,
sebentar ya. Oke, nah contohnya seperti ini. Kita punya integer itu number, nilainya 5, kita pengen cetak nih. Oh, nggak muncul ya, sebentar ya. Oke, kita punya integer number sama dengan 5. Kita pengen cetak nih nilai numbernya. Ya, caranya adalah printf. Kita tahu number ini tipe datanya apa? Integer. Kalau tipe datanya integer berarti %d double quotation, koma, number. Titik koma. Dan ini akan tercetak angka 5 di konsolnya, teman-teman. Ya, kira-kira seperti demikian. Ya, nanti kita bakal latihan langsung di hands-on codingnya, ya. Contoh tambahan. Kalau misalkan teman-teman pengen ada floating. Float misalkan P 3,14. Masih ingat kalau floating point itu printf persen apa? Persen F, P. Jadi, cara bacanya kayak gini. Ini bakal menghasilkan 3,14. Nah, cara bacanya kayak gini. Persen F ini untuk mewakili nilainya. Ya, suatu nilai floating point, tapi nilainya ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari variabel yang namanya P. Sama halnya yang number. Dia akan mencetak sebuah nilai integer, tapi sumbernya dari mana nih? Sumbernya dari variabel yang namanya number. Ya, kira-kira gambarannya seperti demikian, teman-teman. Oke. Ini pucar, ya. Hanya untuk mencetak satu karakter saja, ya. Teman-teman nanti bisa cobain. Ya, ini yang tadi ya, ada persen minus 6D, persen 10S. Dia bakal membuat rata kiri maupun rata kanan. Dan ada lagi yang baru nih ya. Kalau teman-teman lihat nih ya. Teman-teman pengen cetak, misalkan angkanya itu 3,14159. Terus ini dikatakan persen 8.2F. Artinya dia bakal mengambil 2 angka di belakang koma. Ya. 8 ini untuk mewakili dia right atau left justify. Ya. Jadi kalau 8 kan positif ya. Berarti dia right justify. Oke. Kalau minus 8 berarti dia left justify. Dan dia akan mengambil 3 angka di belakang koma. Makanya yang diambil itu 141 doang. Jelas ya teman-teman ya. Nanti kita hands on biar teman-teman lebih mengerti lagi. Ya ini sama ya. Puts ya. Kalau puts itu sebenarnya mirip kayak printf ya. Puts itu welcome to Binus, dia bakal ngecetaknya kayak demikian ya. Nah, kira-kira seperti demikian teman-teman ya buat materi output. Nah, kita udah sekarang mulai video berikutnya, kita udah bisa mencetak sesuatu nih, kita bisa hands-on langsung. Kalau tadi kan sebelumnya kan belajar variabel, sekarang kita bisa coba cetak nilai-nilai yang sudah ada di variabel yang kita define sebelumnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.